Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Masruha dari Program Studi Administrasi Publik B1. NIM saya 202020100105. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sistem David-Easton. Berikut penjelasan dari saya. Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen, atau bagian yang banyak hal ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain sehingga ketotalisannya unit terjaga utuh eksistensinya. Nah, tinjauan tersebut adalah pandangan dari segi bentuknya. Jadi, pengertian sistem di samping dapat diterapkan pada hal yang bersifat imaterial atau suatu proses imaterial, juga dapat diterapkan pada hal yang bersifat material. Untuk yang bersifat imaterial, penguraian atau penentuan modelnya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Nah, sistem adalah suatu cara mekanismenya berpatron atau berpola dan konsisten, bahkan mekanismenya sering disebut otomatis. Nah, untuk sementara itu, menurut David-Easton, sistem adalah teori sistem yang suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-subsistem dengan sistem sebagai suatu unit, atau yang bisa saja berupa suatu masyarakat, serikat buruh, atau organisasi pemerintah. Untuk ciri-cirinya, Easton meringkas ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, sistem mempunyai batas yang di dalamnya ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi. Yang kedua, sistem terbagi ke dalam sub-subsistem yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran atau seperti antara desa dengan pemerintah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, yang ketiga, sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari, dan menerjemahkan masukan atau input ke dalam beberapa jenis keluaran atau biasa yang disebut output. Selanjutnya, kita membahas tentang sistem politik. Nah, yang pertama, konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam dekade 50-an. Gerakan ini ingin mencari suatu new sense of politics. Pendekatan ini mengemukakan tingkah laku politik atau lebih dikenal dengan nama revolusi behavior sebagai fokus utama dari penelitian dan menekankan struktur dan fungsi tingkah laku yang kesemuanya bekerja untuk mencapai tujuan negara. Pendekatan sistem politik dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya fokus pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik ini diilhami dari ilmu biologi. Kedua, sistem politik sendiri memiliki kemajuan yang sangat pesat pendekatan klasik ilmu politik klasik. Hal ini didasari semakin luas kajian-kajian yang dipelajari dalam sistem politik yang pada pendekatan klasik ilmu politik hanya mempelajari lembaga formal pada negara tersebut. Itu dinilai sistem politik sebagai kelemahan karena politik tidak hanya dipengaruhi aspek-aspek formal pada negara saja, tetapi ada aspek-aspek non-formal yang mempengaruhi sebuah kebijakan atau keputusan. Nah, yang ketiga, proses politik yang seperti itu yang menurut David-Easton dikenal sebagai teori sistem. Menurutnya, ada yang dinamakan sebuah input dan output dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat atau output dan proses pembuatan keputusan atau input di dalam sistem tersebut. Rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal. Input, sistem atau proses politik, dan output. Hubungan ini secara diagram dapat dilihat dalam gambar berikut.
Skema kerja sistem politik Einstein. Dalam gambar di atas, Einstein memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab bagi Einstein, sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang legitimate atau otoritatif di mata warga negara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan atau decision dan tindakan atau action yang disebut kebijakan atau polisi guna mengalokasikan nilai. Unit-unit yang berada dalam sistem politik menurut Einstein adalah tindakan-tindakan politik atau political actions seperti pembuatan UU, pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif, dan tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah dan sejenisnya. Dari sini, kinerja pada sistem politik memperoleh masukan dari input. Input bisa disebut sebagai pemberi makan dari sistem politik itu sendiri. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan. Nah, tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik atau lingkungan di mana sistem politik itu berada. Tuntutan itu kemudian digarap oleh aktor-aktor politik yang berada dalam sistem politik itu. Di sisi lain, ada dukungan merupakan tindakan yang bisa melestarikan atau menolak sistem politik. Bisa dilihat di sini bahwasanya dukungan ada yang bersifat positif dan negatif terhadap sistem politik tersebut. Kemudian, tuntutan dan dukungan itu masuk dalam sistem politik. Setelah diproses dalam sistem politik, kemudian muncul sebuah keluaran yang disebut output. Menurut Einstein, output terdiri dari keputusan dan tindakan. Dari output ini muncul yang bernama feedback atau umpan balik, yang dampaknya kembali dirasakan di input. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan intrasosietal dan ekstrasosietal. Sistem politik menurut David Einstein juga tidak hanya dipengaruhi oleh input, akan tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana sistem politik itu berada. Einstein menjelaskan bahwasanya lingkungan terdiri atas intrasosietal dan ekstrasosietal. Lingkungan intrasosietal terdiri atas lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik, tetapi masih di dalam masyarakat yang sama. Sedangkan lingkungan ekstrasosietal adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. Pertama, lingkungan intrasosietal. Lingkungan intrasosietal terdiri atas lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik, tetapi masih di dalam masyarakat yang sama. Lingkungan intrasosietal terdiri atas yang pertama, lingkungan ekologis atau fisik non-manusia. Misal dari lingkungan ini adalah kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh contohnya pegunungan, maritim, padang pasir, iklim tropis ataupun dingin. Yang kedua, lingkungan biologis atau yang berhubungan dengan keturunan ras. Misalnya dari lingkungan ini adalah Semitik, Teutonic, Aryanik, Mongoloid, Skandinavia, Anglo-Saxon, Melayu, Austronesia, Kaukasus, dan sejenisnya. Yang ketiga, lingkungan psikologis. Misal dari lingkungan ini adalah postkolonial, bekas penjajah, maju, berkembang, terbelakang, ataupun superpower. Dan yang terakhir, lingkungan sosial. Misal dari lingkungan ini adalah budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis. Yang kedua, lingkungan ekstrasosietal. Lingkungan ekstrasosietal adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. Lingkungan ekstrasosietal terdiri atas yang pertama, sistem sosial internasional.
Misal dari sistem sosial internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, gerakan feminisme, gerakan revivalisme Islam, dan sejenisnya. Atau mudahnya apa yang kini dikenal dalam terminologi international regime atau rezim internasional yang sangat banyak variannya. Kedua, sistem ekologi internasional. Misal dari sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara berdasar benua. Contohnya Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Kelangkaan sumber daya alam, geografi wilayah berdasar lautan, contohnya Asia Pasifik, Atlantik. Isu lingkungan seperti global warming atau berkurangnya hutan atau paru-paru dunia. Dan yang ketiga, sistem politik internasional. Misal dari sistem politik internasional adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, Europa Union, kelompok negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan dan poros-poros politik khas dan menjadi fenomena di aneka belahan dunia. Termasuk ke dalam sistem politik internasional adalah pola-pola hubungan politik antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, dan tata hubungan dalam lembaga-lembaga internasional. Nah, sekian dari penjelasan tentang teori David Easton dari saya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi para pembaca atau para pendengar. Dan mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.